Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sudah dapat izin masuk, Pratama Arhan segera berangkat ke Jepang. Agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic, menjamin kliennya akan segera terbang ke Jepang. Jepang sempat menutup perbatasan bagi orang asing dari tahun 2021 hingga akhir Februari. Pemain dan pelatih asing di J-League ikut terkena dampak ini dan terlambat bergabung ke klubnya masing-masing. Kini perlahan-lahan perbatasan Jepang sudah dibuka lagi buat pekerjaan asing dan pelajar. Pratama Arhan termasuk kategori yang sudah bisa masuk negeri Sakura. Bukayo Saka tunda pembicaraan kontrak baru. Beberapa hari yang lalu, ahli transfer Eropa Fabrizio Romano mengklaim bahwa Saka sangat bahagia di Arsenal. Saat ini Saka ingin fokus sepenuhnya membantu tim. Karena itu, dia sengaja menunda pembicaraan kontrak baru. Penundaan ini seharusnya justru jadi pertanda positif untuk Arsenal. Artinya, Saka benar-benar ingin membantu tim. Kecil kemungkinan dia tertarik pindah. Saka menunda pembicaraan kontrak baru bukan karena tidak yakin, melainkan karena ingin membantu tim semaksimal mungkin di musim ini. Diskusi kontrak baru cenderung panjang dan mengganggu fokus pemain. Juventus versus Spezia, gol Morata menangkan Sinyonya tua. Juventus menjamu Spezia di Allianz Stadium. Bianconeri bisa memimpin di menit ke-21 melalui Alvaro Morata. Setelahnya, Spezia mampu memberi perlawanan sengit kepada anak asuhan Massimiliano Allegri. Sepanjang 90 menit, Spezia hampir bisa mengimbangi Juventus dalam hal tembakan. Juventus menutup laga dengan kemenangan 1-0. Kemenangan ini bikin Juventus kini mengumpulkan 53 poin di posisi keempat, sementara Spezia di peringkat ke-16 dengan 26 angka. Napoli versus Milan, Rossoneri menang, kembali jadi Capolista. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, tim asuhan Stefano Pioli menang berkat gol tunggal Olivier Giroud di menit ke-49. Napoli mencoba membalas namun seluruh upaya mereka gagal. Hasil ini membuat Milan kembali ke puncak klasemen sementara dengan 60 poin, sedangkan Napoli ada di posisi ketiga dengan 57 poin. Hasil Serie A pekan ke-28 hari ini. Fiorentina bermain imbang 1-1 dengan Verona, Bologna bermain imbang 0-0 dengan Torino, Venezia kalah 1-4 dari Sassuolo. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Ciro Immobile dan Dusan Vlahovic dengan torehan 20 gol. Elche versus Barcelona, El Barça comeback, menang 2-1. Bermain di Estadio Martínez Valero, Elche unggul lebih dulu di menit ke-44 lewat tembakan Fidel Saves. Namun Barcelona bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan lewat gol dari Torres di menit ke-60. Dan penalti Memphis Depay di menit ke-84. Kemenangan ini membuat Barcelona naik ke urutan ketiga dengan 48 poin dari 26 laga, sedangkan Elche ada di urutan ke-14 dengan 29 poin dari 27 laga. Real Betis versus Atletico Madrid menang 3-1, Los Colchoneros keempat besar. Bermain di Estadio Benito Villamarín, Atletico langsung unggul cepat. Joao Felix membawa tim tamu memimpin 1-0 pada menit kedua. Christian Theo menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di masa injury time babak pertama. Baru di babak kedua, Atletico bisa bikin gol tambahan. Gol Joao Felix di menit ke-60. Dan Thomas Lemar di menit ke-80.
memastikan pasukan Diego Simeone menang 3-1 atas Real Betis. Kemenangan membuat Atletico menjaga persaingan di posisi 4 besar. Kini Atletico mengoleksi 48 poin, naik ke peringkat 4 menyalip Real Betis yang harus turun ke posisi 5 dengan 46 poin dari 27 laga. Hasil La Liga Jornada ke-27 hari ini, Cadiz menang 2-0 atas Rayo Vallecano, Celta Vigo menang 4-3 atas Mallorca. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Karim Benzema dengan torehan 20 gol. Watford versus Arsenal, The Gunners menang tipis 3-2. Laga Watford versus Arsenal berlangsung di Stadion Vicarage Road. Duel sengit tersaji di sepanjang laga. 3 gol Arsenal dicetak oleh Martin Odegaard di menit ke-5, Bukayo Saka di menit ke-30, dan Gabriel Martinelli di menit ke-52. Sementara Watford, mereka hanya bisa membalas 2 gol lewat aksi Juko Hernandez di menit ke-11 dan Moussa Sissoko di menit ke-87. Tambahan 3 angka bikin Arsenal kembali ke 4 besar dengan 48 angka, sementara Watford masih berada di peringkat ke-19 dengan 19 angka. Manchester City versus Manchester United, The Citizen hajar setan merah 4-1. Bermain di Stadion Etihad, Manchester City tampil tangguh sejak awal laga. 4 gol mereka dicetak oleh Kevin De Bruyne di menit ke-5 dan di menit ke-28, serta Riyad Mahrez di menit ke-60 dan di menit ke-90. Sementara Manchester United, mereka yang tampil tanpa Cristiano Ronaldo hanya bisa membalas 1 gol lewat aksi Jadon Sancho di menit ke-22. Dengan hasil ini, Manchester City masih kukuh memuncaki klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 69 poin dari 28 pertandingan. Sementara itu, MU keluar dari 4 besar dengan menempati peringkat ke-5 usai mengkoleksi 47 poin dari 28 laga. Derby Manchester sempat terhenti karena fans kolaps di tribun. Derby Manchester antara Manchester City versus Manchester United sempat terhenti. Pertandingan berhenti pada menit ke-34 dengan kedudukan imbang 1-1. Para pemain dari kedua tim pada saat itu langsung ke pinggir lapangan. Dilaporkan oleh Daily Mail, laga dihentikan karena terjadi sebuah insiden di area tribun. Namun belum jelas insiden apa yang menimpa para pendukung kala itu. Manchester City dapat mengkonfirmasi bahwa seorang penggemar yang kolaps selama pertandingan kini telah dibawa ke rumah sakit. Kami mengirimkan harapan terbaik kami untuk pemulihan yang cepat, tulis pernyataan Manchester City di Twitter. MU pertama kali kebobolan lebih dari 2 gol di bawah asuhan Ralf Rangnick. Kekalahan 1-4 MU atas City menghasilkan catatan baru bagi setan merah. Selama ditangani oleh Ralf Rangnick, hasil tersebut merupakan kali pertama MU kebobolan lebih dari 2 gol selama di bawah asuhan Rangnick. Paling banyak setan merah hanya kebobolan 2 gol. Sejauh ini hanya ada 2 tim yang mampu mencetak 2 gol ke gawang pasukan Rangnick. 2 tim tersebut adalah Leeds United dan West Ham pada 20 Februari dan 15 Januari lalu. Marah tak jadi starter, Cristiano Ronaldo ogah main di Derby Manchester. Cristiano Ronaldo tak ikut rombongan Manchester United yang melawat ke markas Manchester City. Sang superstar Portugal itu dikabarkan oleh Rangnick mengalami cedera sehingga terpaksa melewatkan laga tersebut. Namun hal berbeda disampaikan oleh akun Instagram @cr7.o_lendario yang juga difollow oleh Ronaldo. Akun tersebut mengklaim bahwa alasan sebenarnya adalah karena Ronaldo ngambek gara-gara tersingkir dari tim inti. Sehari sebelum pertandingan, Ronaldo diberitahu oleh Rangnick bahwa dirinya tidak akan menjadi starter untuk pertandingan kontra City atas alasan taktik. CR7 tak terima dengan keputusan tersebut sehingga lebih memilih untuk menarik diri dari skuad. Barcelona salah satu klub yang paling sering dapat penalti sejak musim 2006-2007.
Gol penalti Memphis Depay saat melawan LC menunjukkan Barcelona sebagai salah satu klub yang paling sering mendapatkan penalti. Catatan dari Opta menunjukkan Blaugrana menjadi salah satu dari 4 klub di 5 liga besar Eropa yang paling sering mendapatkan penalti. Sejak musim 2006-2007, Barcelona tercatat sudah mendapatkan 121 penalti. Jumlah itu hanya kalah dari 2 raksasa Liga Italia, AC Milan dengan 142 kali dan Lazio sebanyak 126 kali, dan rival Barcelona di Liga Spanyol, Real Madrid sebanyak 127 kali. AC Milan di puncak, Stefano Pioli justru sebut Inter Milan favorit raih Scudetto. AC Milan berhasil mendulang poin penuh dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022 usai menang atas Napoli. Menurut Stefano Pioli, 3 poin kali ini krusial mengingat tim yang menjadi lawan Milan adalah tim kuat. Ini 3 poin yang penting, kami mengalahkan tim kuat yang membuat kami dalam masalah, kata Pioli dikutip dari Football Italia. Meski begitu, Stefano Pioli masih menganggap saat ini Inter Milan lah yang favorit untuk meraih Scudetto. Inter masih favorit karena mereka juara bertahan dan punya tabungan 1 pertandingan. Mereka tim kuat yang tahu apa artinya kemenangan. Semakin cepat semua tim punya pertandingan yang sama, semakin cepat kita dapat memperhitungkannya, lanjut Pioli. Massimiliano Allegri ngamuk, Juventus cuma menang 1-0 lawan Spezia. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri kecewa Juventus cuma bisa menang 1-0 atas Spezia. Pasalnya ia menilai timnya bisa lebih banyak mendulang gol di pertandingan tersebut. Ia menganggap banyak peluang bagus terbuang sia-sia. Ia pun menuturkan absennya beberapa pemain intinya membuat dirinya cukup kebingungan melakukan rotasi ketika pemain di lapangan sudah terlihat kelelahan. Di sisi lain, Spezia bermain cukup apik dalam bertahan sehingga penggawa Juventus menuai kebuntuan. Ex-CEO Juventus turun tangan, Inter Milan siap bajak Paulo Dybala. Inter Milan siap membajak Paulo Dybala setelah ex-CEO Juventus yang kini bekerja untuk I Nerazzurri, Giuseppe Marotta bakal turun tangan. Marotta disebut-sebut telah membuat rencana jelas dengan membuka pembicaraan dengan agen Dybala, Jorge Anton. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter tidak akan menawarkan sebanyak yang diberikan Juventus untuk La Joya hingga 10 juta euro. Namun Inter diklaim bakal memberikan kontrak berdurasi 4 tahun bagi Dybala dengan tawaran senilai 7,5 juta euro per tahun plus bonus. Inter Milan siapkan kontrak baru untuk Samir Handanovic. Samir Handanovic akan ditawari kontrak baru oleh Inter Milan sebelum akhir bulan ini, meskipun kedatangan Andre Onana dari AFC Ajax sudah dekat. Kontrak penjaga gawang Slovenia berusia 37 tahun itu akan berakhir bersama Nerazzurri pada akhir musim ini. Seperti dilansir Calcio Mercato, pembicaraan pembaruan kontrak antara Inter Milan dengan Handanovic akan berlangsung selama atau setelah jeda internasional Maret ini, yang berarti bahwa pembaruan diharapkan terjadi sebelum akhir bulan ini. Mantan pemain Udinese itu kemungkinan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji lebih rendah dari 3,5 juta euro atau sekitar 55 miliar rupiah per musim yang ia peroleh di Milan saat ini. Terungkap Andrea Belotti diam-diam sudah teken kontrak di AC Milan. Berita menggemparkan datang dari AC Milan yang dilaporkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan Andrea Belotti untuk bursa transfer 2022. Kabar ini disebarkan oleh lawyer kenamaan Italia yakni Emiliano Nitti yang menjamin jika pada musim depan Belotti akan hengkang dari Torino dan menjadi penggawa baru AC Milan. Belotti juga digosipkan hanya mau pindah ke AC Milan jika meninggalkan Turin akhir musim ini. Di samping menyebut Belotti sudah menaikkan kontrak di San Siro, Nitti juga menyinggung para target AC Milan lain seperti Sven Botman hingga Renato Sanchez. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!